Faktanya Indonesia sangat superior ketika berhadapan dengan Filipina. Jadi apabila Indonesia kalah, ini akan merusak sejarah. Jadi pilihannya Indonesia harus menang berhadapan dengan Filipina untuk bisa lolos ke semifinal. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini, sore ini kita akan menyaksikan pertandingan ketiga di Pesta Sepak Bola Asia Tenggara antara Filipina melawan Indonesia. Menurut Akmal, analisis data statistik yang terjadi dalam dua pertandingan ditambah data statistik Filipina yang 3 pertandingan serta ada tambahan lagi head to head antara Indonesia dan Filipina, itu sejauh ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat ada data teknis, ada data fisik, ada juga kualitas permainan, di mana misalnya secara stamina Filipina sedikit dirugikan karena mereka praktis bertanding tanpa istirahat 8 hari 4 pertandingan. Dan ini yang membuat penampilan mereka sedikit anti klimaks ketika mereka mampu menang 4-0 melawan Timor Leste, kemudian menahan imbang Vietnam 0-0, tapi setelah itu kalah 2-3 dari Myanmar. Ini problem yang dihadapi oleh Filipina, di mana pelatih mereka Norman Fogodera mengatakan bahwa para pemain mereka kelelahan fisik karena harus bermain beruntun 3 pertandingan dalam 6 hari. Dan faktanya di lapangan, bahkan para pemain Filipina di menit 60 sudah kehilangan kemampuan bermainnya karena staminanya terkuras. Ini problem yang dihadapi Filipina yang bisa menjadi keuntungan buat Indonesia. Ini secara stamina. Secara kualitas permainan misalnya Indonesia diunggulkan atau lebih unggul dibanding Filipina, di mana Filipina sejauh ini hanya menggunakan 2 pemain senior, di mana di posisi kapten ada Patrick Strouk, kemudian juga ada Jovin yang sejauh ini menjadi top scorer dengan 3 gol. Ada juga pemain yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, Oskari Raikkonen, kemudian juga Chung dan juga Christian yang merupakan pemain belakang tapi punya tendangan jarak jauh cukup bagus dan juga punya sundulan yang sangat bagus. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan pemain timnas Indonesia, ini Indonesia lebih unggul karena mereka punya waktu istirahat lebih banyak, plus tentunya pemain-pemain secara kualitas pemain Indonesia lebih berkualitas dibanding tim Filipina. Ini secara kualitas, tapi Indonesia sedikit juga punya sedikit lemah, di mana di pertandingan kali ini misalnya belum ada Elkan Balgot yang sejauh ini belum dipastikan kapan akan bergabung ke tim SEA Games, plus Sadi Ramdhani juga harus kembali ke Malaysia untuk main di Liga Malaysia membela klubnya Sabah FC. Nah, ini menjadi problem. Sadi Ramdhani ketika Indonesia menang 4-1 melawan Timor Leste, salah satu pemain yang menjadi kunci permainan saat itu. Dan disinilah yang kemudian membuat Indonesia sedikit dirugikan. Tapi secara umum di SEA Games Indonesia itu sangat superior bila berhadapan dengan Filipina. 8 pertemuan di SEA Games Indonesia tidak pernah kalah. Hanya sekali seri 1-1 melawan Filipina, itu pun di SEA Games pertama 1977. Selebihnya Indonesia selalu menang, mencetak 20 gol dan hanya kemasukan 4 gol. Artinya secara statistik Indonesia juga diunggulkan. Persoalannya, pertanyaannya lagi, partai sore ini adalah partai hidup mati kedua tim. Filipina dengan poin 4 kalah pulang kampung. Betul. Indonesia dengan poin 3 kalah juga pulang kampung. Artinya ada taktik strategi yang saat ini kemungkinan mereka akan bicara bahwa menang adalah harga mati. Betul. Menurut Akmal gimana nih? Ya, kalau bicara misalnya bagaimana tim U23 ini bertanding, misalnya Filipina itu 20 pertandingan terakhir kita lihat 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 16 kali kalah. Yang menarik, 2 kemenangan Filipina justru terjadi di tempat netral, walaupun lawan yang dihadapi ketika itu adalah Timor Leste dan Brunei Darussalam. Tapi Indonesia dari 20 pertandingan terakhir tim U23
itu 8 kali menang, 2 kali imbang, 10 kali kalah. Tapi memang Indonesia punya catatan di tempat netral, persentase kemenangannya lebih besar dibandingkan di tempat tandang gitu. Nah, ini yang menjadi keuntungan sendiri buat Indonesia sejatinya. Cuma permasalahannya tadi, mental akan sangat menentukan. Kenapa? Karena tim yang kalah akan pulang, angkat koper. Dan ini yang menjadi beban tentunya buat Indonesia. Kalau Indonesia sampai kalah dari Filipina, selain merusak sejarah, karena Indonesia tidak pernah kalah dari Filipina di SEA Games, juga Indonesia harus angkat koper, dan ini akan jadi problem besar buat sepak bola Indonesia kalau sampai kalah dari Filipina. Tetapi kalau sampai menang melawan Filipina, ini hal yang biasa. Kenapa biasa? Ya karena memang faktanya Indonesia sangat superior berhadapan dengan Filipina di SEA Games gitu. Oh, kira-kira untuk mencari kemenangan 100%, formasi terbaik seperti apa yang diinginkan Sintayong dari versi Akmal, mengingat Elkan tidak mungkin hadir, Ya. Sadil juga pulang ke Malaysia, dengan formasi yang 2 orang tidak ada. Ya. Yang terbaik untuk menghadapi Filipina dari 2 pertandingan yang sudah terjadi, itu formasinya seperti apa? Ya, kalau kita lihat misalnya di 2 pertandingan terakhir Indonesia, banyak problem masih terlihat di lini belakang, lini tengah plus lini depan. Di lini belakang setidaknya Indonesia 2 pertandingan terakhir kebobolan 4 gol. Artinya setiap pertandingan kebobolan. Duet Fahrudin dengan Rizky Ridho masih harus dievaluasi. Tingkat koordinasinya harus lebih tinggi sehingga kemudian mereka bisa tampil lebih solid, termasuk misalnya posisi bek kanan Rio Fahmi dan juga Asnawi Mangkualam, plus di posisi bek kiri Dewangga dan juga Dewangga juga harus lebih konsisten dalam bermain. Nah, di tengah ini problem sekali gitu kan, di mana posisi McClough nggak jelas gitu kan. Di 2 pertandingan terakhir McClough yang dijadikan andalan timnas Indonesia tidak mampu bermain maksimal dan tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Sering kehilangan bola, bahkan penalti yang terjadi ketika melawan Timor Leste akibat kesalahan McClough. Nah, ini problem yang dihadapi. Bagaimana McClough yang diharapkan bisa menjadi pemimpin di lapangan justru menjadi problem utama. Sintayong harus membenahi ini. Plus tentunya di sektor lini sayap, di mana absennya Sadil, memang masih ada Witan, tapi Irfan Jauhari, kemudian juga M. Ridwan misalnya yang disulap, atau juga Egy Maulana Fikri, ini juga masih butuh adaptasi yang lebih banyak untuk bisa bermain lebih kompak di lapangan. Egy disulap menjadi striker kemarin melawan Timor Leste dan cukup lumayan bagus, tapi ingat yang dilawan Timor Leste, Filipina punya lini belakang yang tangguh, badannya badannya tinggi-tinggi, dan ini merupakan problem nantinya buat striker kita ketika berhadapan dengan Filipina. Dari pertandingan sore ini, menurut Akmal, kira-kira hasil pertandingannya berapa? Ya, kalau kita lihat bursa taruhan di mana ada FUR 1, ini sangat menarik. Artinya bahwa kemungkinan pertandingan akan tercipta lebih dari 1 gol. Bisa 2 gol, kemudian juga bahkan bisa tercipta 3 gol, tapi selisihnya bisa 2 gol. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena memang sejarahnya dan faktanya Indonesia sejauh ini bisa mampu mencetak 2 gol lebih ketika berhadapan dengan Filipina di SEA Games dari 8 pertandingan terakhir, kecuali di SEA Games 1977 di mana mereka imbang 1-1. Nah, kalau kemudian dari bursa dengan handicapnya yang ada di lapangan, potensi Indonesia menang dengan mampu mencetak 2 gol ini sangat besar sekali. Tapi lagi-lagi adalah bukan mustahil misalnya posisinya terbalik kalau ini menjadi beban buat timnas Indonesia. Jadi saya pikir kalau pertandingan antara Filipina melawan Indonesia potensi menang dengan skor 2-1 atau mungkin 2-0 atau mungkin 3-1 atau mungkin juga 3-2 dan sebagainya. Selisihnya sangat tipis dan Indonesia tetap masih menjadi tim yang diunggulkan. Andaikan Indonesia kalah sama Filipina, ini akan jadi musibah, karena selain Indonesia pulang juga justru ini akan mencoreng sejarah Indonesia yang tidak pernah kalah berhadapan dengan Filipina di SEA Games. Handicap Asia menjelaskan bahwa pertandingan sore ini Indonesia dikasih peluang untuk menang selisih 2 gol. Iya. Itu dari kacamata Akmal seperti apa nih?
Ya, yang pasti ketika berhadapan dengan Timor Leste dilihat bagaimana Indonesia sedikit grogi di awal-awal pertandingan. Ini problem yang dihadapi. Artinya kalau kemudian berhadapan dengan Filipina juga tidak mampu memperbaiki permainan di awal-awal pertandingan, ini akan jadi problem tersendiri. Karena bagaimanapun kalau secara statistik Filipina lebih bagus dari Timor Leste. Artinya Indonesia harus memainkan permainan atau strategi lebih bagus dibanding ketika menang 4-1 melawan Timor Leste. Pilihannya adalah harus bermain lebih agresif tentunya. Dan lini tengah tidak boleh kalah. Dan ini problem di lini tengah karena Filipina punya lini tengah yang cukup bagus, cukup kuat gitu. Kalau kemudian mereka bermain mendelay pertandingan, mematikan lini tengah Indonesia, kemudian membuat permainan di lini tengah Indonesia tidak berkembang, karena sejauh ini misalnya Ricky Kambuaya tidak bisa bermain sesuai dengan performa yang diharapkan seperti di Piala AFF, belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Begitu juga Mark. Nah, ini problem. Kalau Indonesia tidak bisa mencetak gol cepat, ini akan bisa berbalik tentunya, akan membuat Filipina bermain nothing tulus, karena buat Filipina nggak ada pilihan lain. Menang adalah target mereka untuk bisa menjaga asa harapan bisa lolos ke semifinal. Begitu juga buat Indonesia. Kalau sampai kemudian seri, ini akan sangat berbahaya karena di pertandingan terakhir Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar. Sementara Filipina ini pertandingan terakhir mereka. Artinya tidak ada pilihan do or die, menang atau pulang. Oke, pertandingan hidup mati Indonesia dan Filipina akan ditentukan sore ini. Anda siap-siap melihat sekaligus mengetahui prediksi dari kita. Adios, Cocomeo Channel. Cocomeo. Oke. Cocomeo Channel. Saksikan Cocomeo Channel. Saya Kristian Gonzales. Saksikan Cocomeo Channel. Ya itu tadi latihan. Saya Loko Sorry. Saya Kristian Loko Gonzales. Saksikan Cocomeo Channel.